ya dia kan kapten. Apakah memang Sintayong kurang bisa mengenali profil pemainnya, atau memang Ferrani yang gablek? Tapi kalau menurut Bung Harpa dan Mas Sabto pribadi, apakah STY harus tetap diberikan kepercayaan? Kenapa tiba-tiba di tengah jalan begitu dia tidak bisa lolos grup, menjadi sebuah kegagalan untuk bisa memecat dia? Kalau kita bicara di luar teknis ya, ini mungkin nggak bisa ada penjelasan empiris. Emang STY ini agak ada lucky bastardnya juga kayaknya. Hai teman Nalar, selamat datang di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Kembali lagi bersama saya Noella Sisterina, Mas Sabto Haryo dan juga Bung Harpa. Halo, welcome Noel. Yeay, I'm back. Setelah 8 minggu absen ya? Berapa? 8 minggu ya? Enggak dong. Wah, 8 minggu lama banget. Itu saya tuh ngeri digantiin ya. Hai guys, apa kabar teman Nalar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan selalu semangat. Ini menuju liburan nih ya, happy holiday by the way. Nah hari ini kita akan membahas bagaimana Indonesia yang baru saja kalah di laga melawan Filipina ya. Jadi tidak lolos nih di grup B ASEAN Cup 2024. Dan ini menjadi kali pertama timnas gagal lolos di fase grup Piala AFF di era STY. Ini bukan rekor yang menyenangkan. Yes. Bisa dibilang ya mungkin mengecewakan, boleh dibilang ya Mas Sabto dan Bung Harpa, boleh dibilang nggak sih kalau ini tuh sebenarnya sedikit mengecewakan? Ya kalau standar STY di 3 atau di 2 AFF sebelumnya, pertama sampai final, kedua sampai semifinal, dan sekarang nggak lolos grup, ya kalau bisa dibilang mengecewakan, ya iya mengecewakan gitu. Cuman kan ya harus kita lihat materi juga kan, materi yang dari pertama, kedua, dan juga sekarang. Pertama ya masih pemain-pemain terbaik kita dari Liga 1, ya masih ada Mark Klok pada waktu itu, masih ada Rahmat Irianto, Witan, Egy, Kambuaya, pemain-pemain yang ada di timnas senior kita juga, tapi yang emang nggak bisa dimainin di kali ini. Kali ini masuk dengan turnamen buat pemain-pemain muda untuk regenerasi, sehingga ketika dihadapkan lawan timnas senior yang lain, ternyata ada something yang kualitasnya memang nggak sebanding kalau kita bicara terutama mental, pengendalian emosi, bagaimana untuk menyikapi taktik yang harus berubah ketika kehilangan pemain, yang kayak gitu-gitunya tuh pemain muda ya jelas butuh waktu lebih untuk bisa paling nggak mencapai standar yang kita mau gitu. Jadi ya kalau memang masuk ke turnamen ini di awal adalah untuk regenerasi, ya saya melihat beberapa nama yang memang layak untuk bisa naik ke timnas senior. Yang selalu gue sebutkan, ada Donitri, ada Kadek Arel, ada bahkan Cahya Supriyadi, ternyata surprisingly kiper berapa kali positioningnya bagus. Victor Detan ya, jangan lupa. Victor Detan juga. Jadi ada beberapa nama yang layak untuk menjadi pemain yang memang akan meregenerasi skuad senior kita. Kalau gua melihat gini ya, kecewa pasti kecewa lah ya. Cuman yang lebih mengecewakan adalah cara kita tidak lolos gitu. Karena dari awal kita sudah melihat bahwa skuad ini kan ya U22, kita semua tahu U22 plus 1 Asnawi 24 tahun. Dan berkali-kali juga gue udah ngomong kita datang dalam keadaan gamang. Berkali-kali gue mengatakan itu nggak jelas. Dari April STY mengatakan target kita mau juara. Kenapa? Karena tadi kata Mas Harwi bilang di trigger bahwa kita belum pernah juara nih. Kemudian di FX Senayan tiba-tiba STY ngomong ini hanya U22, which is pasti ini adalah hasil komunikasi dan kesepakatan dengan PSSI pasti. Mungkin nggak dari manapun ide itu berawal. Terus kemudian U22-nya ini pun nggak murni U22. U22 plus Astawi tadi yang gue bilang. Terus U22-nya juga plus nyampe U22 juga banyak. Banyak. 20-an masih banyak. Betul, yang Arkan Kakak 17. Terus mulai coba untuk manggil pemain senior. 4 dipanggil, 2 berhasil karena Ordal. Marcel Lindra dan juga Asnawi, Strike. Ya 2 gagal. Padahal sebenarnya 2 nama ini udah masuk dalam 26 nama yang ditentukan ya. Cuman memang diumumkan 24. Dan ternyata belakangan dua-duanya cedera nih. Ivar Jenner mengalami hamstring sampai habis ini dia ngomong ke salah seorang teman itu ngomong ke saya, bilangnya habis winter break baru main. Jadi nanti RST Divisi itu Young Utrecht main mungkin tengah Januari dia baru balik. Nah, Justin Abner agak lebih parah lagi, gegar otak ringan. Jadi 4 bulan, 3 minggu lah. Kok 4 bulan sih? 4 minggu. Jadi 1 bulan lah kurang lebih. Nah, kemudian gagal
dua nama itu. Akhirnya mulai jadi gamang nih. Terus Liga 1 juga bergulir. Dan bahkan ada kesepakatan tidak tertulis, klub-klub tim nasional ini jangan manggil terlalu banyak lah dari satu klub. Gitu. Mungkin kalau kayak Persija kalau mau dipanggil ada beberapa lagi yang bisa dipanggil. Seperti di U23 kemarin kan. Persija ada 6 pemain yang dipanggil. Betul. Juga Borneo ada 6 juga pemain yang dipanggil. Banyak ya, Fajar Fatur Rahman dan lain-lain. Jadi klub ini juga bukan klub. Jadi situasi ini juga sepertinya kompromi tanggung gitu loh. Dari awal gue udah melihat nggak bagus sebenarnya menurut gue seperti itu. Ya kalau mau U22 murni hantam U22, jangan ragu-ragu. Dan targetnya juga jangan gamang juga. Targetnya kan terakhir Pak Erick Thohir bilangnya Mas Aryo yang terbaik. Yang terbaik itu multitafsir. Tapi gue yakin dalam hati kecil dan dari selentingan minimal lolos ke knockout stage. Dan akhirnya kita gagal. Dan ini pertama kali menurut gue kita gagal memenuhi target yang ditetapkan. Karena dari awal musim tuh kita berhasil. Knockout stage Piala Asia berhasil dengan segala dramatisasinya. Kemudian perempat final bahkan sampai semi. Iya, U23 berhasil ngalahin Korea Selatan dengan dramanya. Round 3 lolos. Bahkan akhir tahun kita menutup di peringkat ketiga. Nah, sekarang kita gagal. Tapi yang lebih menurut gua agak kecewa personally adalah cara kita gagal itu tadi. Ada beberapa partai yang menurut gua harusnya bisa kita pegang. Misalnya lawan Laos, tapi itu lewat. Dan terakhir lawan Filipina. Ya kita seri, padahal udah dibantu quote by quote loh. Udah dihajar Vietnam ya kan. Kita hanya butuh seri. Tiba-tiba ada mobil Ferrari kenceng kan. Kartu merah, dan itu yang gue rasa menjadi titik balik kita akhirnya tertinggal 0-1 dan tersingkir. Ya mungkin kalau bicara target emang agak dari awal kan selalu kita bilang terbaik tuh benar-benar multitafsir. Terbaik tuh akan membuat orang bilang ini maksudnya juara, ini maksudnya lolos grup. Tapi gue rasa minimal lolos ke semifinal ya. Dengan komposisi di atas kertas, lawan-lawan yang dihadapi adalah paling beratnya Vietnam. Di atas kertas, ya memang kita paling nggak dapat sih peringkat 2. Itu kan memang gambaran kasarnya, dan itu pasti dipakai oleh semua lah. Bahkan federasi untuk melihat kita harusnya ada di peringkat kedua paling nggak gitu. Dan kalah dari Vietnam dianggap sebagai calculated loss gitu. Oke, kita memang sudah kalah gitu. Cuman kan kita juga harus melihat bahwa kita sedang berbenah, sedang memperbaiki timnas kita, sudah merasa timnas kita lebih baik dibandingkan sebelumnya. Apakah negara lain tidak berbenah? Berbenah juga ya pasti kan? ya. Kita kan seolah-olah kita doang nih yang lagi bagus, ASEAN lain di bawah kita lah. Enggak juga, Laos sekarang menjadi tim yang sulit untuk dikalahkan begitu saja. Ya Filipina deh, nggak usah jauh-jauh ya Mas. Filipina menjadi tim yang nggak bisa kita bantai 13-1 kayak waktu dulu. Laos yang kita terakhir bantai 5-1. Ya mereka bukan tim-tim yang kayak dulu lagi. Ya Vietnam, kita nggak usah bicara Vietnam, Thailand lah. Malaysia juga kalau ketemu juga nggak gampang juga. Myanmar kalau kita ketemu juga nggak gampang juga. Jadi jangan pernah melihat peta kekuatan ASEAN itu kita masih ada superior di situ, nggak juga gitu. Apalagi dengan tim U22. Kalau kita sama-sama timnas seniornya, ya mungkin itu bisa berlaku gitu. Tapi ketika kita yang turun, majority pemain-pemain yang justru baru mendapatkan caps-nya di turnamen ini, itu kan akhirnya membuat susah. Dan kalau kita melihat trennya STY dalam berapa persiapan menuju Piala Asia U20 di Uzbekistan, Piala Asia U23 kemarin di Qatar, dia selalu bikin training yang lebih panjang, TC yang lebih panjang, tryout keluar, karena dia tahu pemain-pemain muda ini butuh pengenalan atau penyamaan visi dari STY, penyamaan standar dari STY, cara positioning, cara oper bola, cara menerima bola, cara kebuka ruang. Pemain-pemain muda ini tuh butuh waktu lebih lama untuk bisa mendapatkan chemistry. Kalau pemain-pemain asing yang datang, ya mereka pemain-pemain profesional yang udah biasa bermain setiap minggunya di level tertinggi, tinggal dikasih tahu gitu, mereka ya pasti langsung bisa lah. Dan sebelumnya pun mereka udah beberapa kali main juga kan? Ya, gitu. Itu pun masih butuh adaptasi waktu, kan. Ya. Hilgers datang nggak langsung bagus, Hapner datang nggak langsung bagus, Nathan datang masih bingung cara bermainnya. Pemain-pemain sekaliber mereka aja butuh chemistry untuk bisa menyatu. Apalagi pemain-pemain U22 ini. Makanya
rotasi itu harus dilakukan di setiap pertandingan. Ditambah Karena lagi jadwal juga yang padat. 3 hari sekali bermain, masa pemain inti dimainin terus Waktu istirahat bersih 2 hari itu berarti. Betul. Apalagi ada travel, away, home, away lagi ya kan. Di 3 pertandingan Dan ini pertama kan. travelnya itu tricky. Kesannya deket nih dari Laos. Padahal berapa kali ganti Berapa pesawat. kali ganti pesawat. Ya, gitu. itu kan total ada 16 jam yang harus ditempuh para pemain itu untuk semua waktunya, ditambah transit segala macamnya lah ya. Itu kan butuh waktu. Jadi tidak mudah untuk bisa langsung menciptakan chemistry. Makanya kenapa pemain inti nggak dimainin terus? Ya nggak bisa, orang mainnya 3 hari sekali, lu pasti harus melakukan rotasi. Kan pasti STY berpikir gimana caranya untuk membentuk tim, untuk bisa mendapatkan tim yang solid, untuk menuju, pasti dia berpikir nanti semifinalnya gimana, nanti finalnya. Tapi untuk ini Mas, memang betul itu rotasi tidak bisa dinafikan ya. Cuman menurut gua ya ada kompromi juga. Misalnya ketika pertandingan kedua, paling enggak 3 backnya itu jangan diganti gitu loh. Yang lain sih oke gitu harusnya dirotasi. Dia kan nggak tahu Kakang akan bermain seburuk itu. Iya Dia sih. kan mungkin nggak tahu. Ya, itu tadi kretisinya nggak terlalu lama karena ya. based on mungkin pas latihan waktu itu Kakang bagus. Di Persib gue juga bilang dia juga bukan pemain jelek, bagus juga dia main di Persib. Ternyata kan ya pemain-pemain ini ketika lo main di liganya luar biasa, tapi ketika main di timnas nggak bisa langsung adjust seperti itu gitu. Ya kan Kakak lah butuh berapa pertandingan baru kelihatan nih emang kualitasnya yang terbaik di lini tengah dia gitu kan. Arkan Fikri sorry. Sementara Namanya mirip-mirip sih ya. Arkan Kakak, Pratama Arkan Arhan, Fikri. Arkan Fikri, Raihan Hana. Raihan Hana nih banyak gitu. Jadi ya balik lagi Noe, kalau kita melihat masuk ke turnamen ini persiapan memang kurang ideal. Pemanggilan pemain juga kurang ideal, tapi ya sudahlah, itu sudah disepakati dan STY mencoba segimana mungkin caranya untuk bisa mendapatkan setidaknya lolos dulu lah. Game lawan Filipina sebenarnya kita right on track ketika masuk menit 30 ya. Kita pertandingan udah mulai jalan, pertandingan oper-operannya, ngebuka pertahanan lawan, peluang-peluangnya tuh apa yang tidak kita lihat melawan Vietnam itu udah kelihatan di sini gitu. Wah, ini nih udah mulai kelihatan nih permainan segitiga, permainan siapa yang masuk ngebuka ruang, siapa yang nembak, peluang-peluang sudah mulai kita ciptakan, Marcelino kena tiang ya. Banyak peluang yang ini kita akhirnya udah nemuin nih gaya bermain kita. Ada mobil kenceng yang lo bilang tadi. Cuman gue agak bingung juga ya, gini, waktu itu kejadian, abis pertandingan gue kan bikin live reaction lah ngobrol-ngobrol, gue ngapungin pertanyaan tentang Ferrari, ya dia kan kapten. Apakah memang Sintayong kurang bisa mengenali profil pemainnya, atau memang Ferrari yang dablek? Bahasa gue dablek ya, kata yang paling pas kayaknya itu. Kalau gue sih berkesimpulan yang pertama ya. Maksud gue dari pertandingan lawan apa tuh? Kalau nggak salah lawan Laos apa lawan Myanmar gitu. Dia kan sempet yang kena kartu kuning, terus buang bola gitu. Apakah dia nggak ngelihat, ini kayaknya orang lagi overheating nih. Mesin Ferrari kan gitu kan, emang cepet panas kan. Nah, jadi oke gue ganti dulu. Atau memang udah dikasih tahu, tapi ini emang orangnya dablek gitu loh. Ya kayaknya sih itu sih yang gue ini. Lebih pada mungkin ya reaksi yang kalau menurut gue ya nggak sepantasnya seperti itu. Ya kemarin tuh beberapa pemain kita terlalu polos dalam tanda kutip. Iya. Harusnya kan dia diprovokasi dulu, jatuh aja harusnya. Iya. Maksudnya, tapi itu kan bukan nature-nya pemain kita ya. Itu kan bukan kita banget guys. Itu bukan kita. Arkan Fikri berapa kali dijegal, dia coba berdiri lari. Dijegal lagi coba berdiri lari. Padahal kan ya boleh loh sekali-sekali jatuh gitu, dia diam dulu, delay dulu. Tapi kan mungkin enggak, gue coba bangun. Ya mungkin nature-nya dia seperti itu. Dan nature-nya si Ferrari juga ketika nature-nya begitu ya. Iya, begitu loh nature-nya ngebut. Disenggol gitu ya gue balas senggol gitu. Cuman ya itulah yang nggak boleh kalau lo udah menjadi pesepak bola. Di luar lapangan lo ditoyor, lo timpa lah. Di luar lapangan. Masalahnya gitu ya kalau di luar ya. Lo ketemu di jalanan, lo diapain, lo balas boleh gitu. Tapi kalau di lapangan, malah kalau perlu kita yang ditoyor. Iya dong, supaya kena. Kayak itu kan sebenarnya anti hipotesisnya waktu di Piala Asia. Kita kan dapat keuntungan dari kelakuannya Vietnam, narik kaosnya si Struijk. Dan akhirnya kita dapat penalti. Dari situ gue berpikir loh, wah ini udah mulai bagus nih mindset pemain kita ini bukan seneng bukan reaktif. Struijk emang jago untuk mencari gol ya. Itu dia. Maksud gue, lu ketika satu tim dan Muhammad Ferrari ada Muhammad Ferrari ada Piala U23 ya. Tapi U23 kan Piala Asia
Muhammad Ferrari kan juga belajar dari situ. Harusnya dia paham lah situasi seperti itu, ada CCTV kan, ada VAR yang sebenarnya bisa dimanfaatin. Dan dia terlihat kecewa banget sih, ya kan? Begitu keluar dia mukul-mukul kepalanya sendiri, kenapa gue kepancing ya? Pasti itu ada di pikiran Itu dia. kalau dia jatuh, terus lawannya kartu merah, wah udah. Iya. Tinggal apa namanya? Atau ini kayak waktu kita lawan apa tuh? Yang di U19 apa ya? Kita nunggu aja. Nah ini gue gak ngerti nih, karena gini ya, sedikit ya, gue agak takut nanya-nanya di preskon soal ke Sintayong yang agak tajam. Karena ya gitulah, gue ada pengalaman lah ya, gue nanya agak sedikit tajam terus dia kurang terima. Jadi gue agak udahlah nggak usah lah. Gue pengen nanya sebenarnya, ketika dalam kondisi imbang, itu kan kartu merah menit 60 kalau nggak salah ya. Babak dua lah gitu. Kartu merah menit Pokoknya enggak dong, kartu merah akhir babak pertama. Iya. Oke. Masuk babak kedua, Kita masih nyerang. kita masih denger di mana di Fitri kan Vietnam unggul kan 1-0 2-0. Iya. Kenapa kita nggak nunggu? Kita seri kan lolos. Iya. Biarin aja Filipina. Lama-lama dia kan pasti dia sadar tuh. Ini Indonesia pinter nih. Dia nunggu karena dia lolos. Kita nggak lolos. Dia kan pasti kan ngotot kan. Counter attack. Iya. Nah berarti nggak menurut disampein juga. sense-nya mungkin kurang. Gue nggak tahu makanya. Kalau gue ada di situ dan gue bisa berani nanya itu, gue kan nanya itu. Tapi ya itu tadi, kawan ini agak sensitif dikit ya. Itu. Oke, by the way, ini Bung Harpa dan juga Mas Sabto emang kan semenjak pasca Piala ASEAN 2024 kemarin banyak banget reaksi di sosial media apalagi ya. Kan teman nalar ini kan kita di sini tim produksi selalu melihat reaksi-reaksi di sosial media. Nah, salah satunya ini banyak yang mempertanyakan STY tanpa pemain diaspora. Banyak yang membandingkan performa kita di AFF dan di kualifikasi Piala Dunia. Banyak yang bilang kayak ini STY tanpa pemain diaspora segini aja. Bukan kata kita ya. Maksudnya ini banyak sekali reaksi kayak gitu. Nah, menurut Mas Sabto dan Bung Harpa gimana nih? STY tanpa pemain diaspora nyampe final AFF. Oke. Itu bukti tahun 2020. STY tanpa pemain diaspora bisa sampai semifinal Piala AFF. Itu ada bukti juga. Jadi jangan lihat cuma tahun ini dan kita sampai di round 3 yang memang banyak pengaruhnya dari pemain-pemain diaspora gitu. Tapi ketika dia memegang pemain yang majority pemain-pemain Liga 1, bisa juga kok. Apakah dia selalu main defensif? Enggak juga. Pertandingan selama di 2020 dan 2022, kemenangan 7-0 lawan Brunei, kemenangan 5-1 lawan Laos, skor gede tercipta kok. Jadi apakah STY selalu bermain defensif seperti apa yang dia tunjukkan selama round 3 lah ya? Ya tergantung lawan juga. Lawan Jepang, lu main ofensif, bye gitu kan. Tsunami. Iya kan, lawan negara-negara yang secara kualitas di atas kita, ya lu harus berpikir dong, lu main cerdik seperti apa gitu. Lu main memilih strategi yang cerdas gitu. Bagaimana untuk bisa maksimalkan squad dan juga kesempatan yang kita punya gitu. Jadi ya agak kurang setuju juga kalau kita melihat cuman AFF dan round 3. AFF tahun ini dan round 3. Kalau nggak lihat AFF sebelumnya, bisa majority pemain lokal kita dia sampai kok ke final. Sampai kok semifinal 2 tahun lalu gitu. Jadi ya gue kurang setuju sih kalau anggapan itu. Ya pasti terbantu jelas gitu. Cuman apakah dia nggak bisa apa-apa? Bisa juga. Kan kalau kemarin komparasinya di AFF sekarang, ya kan tadi udah dijelasin, U22 yang main. Pemain-pemain yang majority justru di bawah 22 tahun, ada yang 20-an tahun gitu, ada yang masih belasan tahun. Yang nggak cukup dari sisi mental, dari sisi pengendalian emosi, dihadapkan dengan pemain-pemain senior negara lain yang jauh lebih siap, jauh lebih lama bermain bersama, tahu trik-triknya untuk memancing emosi, sementara darah muda kita kan yang masih mudah terpancing gitu kan. Bahkan pemain-pemain senior kita justru mungkin ada di level yang tidak seperti biasanya mereka gitu kan. Kita ngelihat Pratama, kita ngelihat Asnawi, mungkin nggak seperti yang selama ini kita lihat lah. Pratama 50 caps lebih banyak di negara daripada di klub lu. Asnawi kan kelihatannya berat banget kemarin main. Tapi ya tetap aja ketika ditanya perlu diganti nggak? Ketika 10 orang Asnawi tetap harus ada. Karena presence seorang senior itu tetap harus ada. Marcelino sampai harus dapat kartu merah. Jadi ya strike praktis sulit juga gitu kan untuk mendapatkan golnya bahkan di turnamen kali ini. Jadi ya pemain seniornya aja
sulit untuk bisa memberikan yang terbaik gitu. Apalagi ya pemain-pemain U22 ini. Kalau gue bilang komparasinya nggak apple to apple. Oke. Kenapa? Karena waktu dia ke AFF kemarin kan dia yang lolos ke final dia kan full kan. Full Liga 1 berhenti. Sementara kalau kali ini kan bukan hanya U22 ya, U22 yang junior malah. Jadi bukannya pemain pelapis, kalau pemain pelapis itu kan ada mungkin Kambuaya, Marklo dan lain-lain bisa dipanggil. Ini kan benar-benar yang bocil semua kan, hanya Asnawi itu yang menurut gua nggak bisa jadi ukuran. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat ya ini kan sebenarnya keputusan bersama ya. Jadi udah harus tahu konsekuensinya apa namanya dan juga keberhasilan bersama. Jadi menurut gua kita jangan ya teman-teman jangan dikotomi lah. Nggak bisa nih. Ini Pak ET dengan STY sebenarnya sejauh ini kan kenapa kita saat ini bisa ke Piala Asia sukses, Asia U23 sukses, round 3 sukses. Ya karena ada kolaborasi dua orang sosok ini gitu. Saling mengisi. Saling mengisi itu termasuk juga tentunya penonton yang datang ke stadion, bayar tiket, ngasih duit dan sebagainya. Jadi menurut gue ya beda pendapat, it's okay aja. Cuman nggak bisa lo dikotomi gitu. Wah hanya berjasanya STY, hanya berjasanya Erick Thohir, nggak bisa. Itu hasil kolaborasi. Satu kesatuan ya. Soal nanti ada keputusan yang bagaimana ya itu urusan mereka. Tapi sejauh ini kita sukses adalah karena hasil kolaborasi dari semua pihak menurut gua. Iya, dan dua-duanya works. Apapun so far ya. Selama ini yang diambil langkahnya penuh dengan kontroversi, tapi ternyata works untuk timnas kita, works di bawah STY. Jadi ya kalau dibilang ya dia tadi gagal ya susah juga. Kecuali ya, gue mungkin akan menerima argumen itu kalau yang kemarin tampil di AFF itu pemain-pemain terbaik kita yang tanpa diaspora. Si Ricky Kambuaya main, Witan main, Egy main, Rizky Ridho main. Pokoknya pemain-pemain lokal semua kita itu yang baru nggak diaspora kemarin main dan kita nggak lolos grup, gue bisa terima argumen. Itu hitungannya baru apple to apple. Ya itu bisa, masih bisa dipertimbangkan lah argumen itu. Tapi kalau ya komparasinya sudah sangat berbeda, ya sulit untuk gue terima sih. Nah ngomong-ngomong soal pemain ini netizen juga banyak yang berpendapat ya bahwa mereka mempertanyakan nih pemain-pemain yang dipilih oleh Coach Shin karena salah satunya nih misalnya Jan Straven. Ini kenapa Jan Straven nggak dibawa? Apakah karena Jan Straven ini adalah pilihan Coach Indra Syafri? Jadi ini ada perkara ego di sana. Tanggapan Bung Harpan? Enggak lah, gue rasa nggak ada tuh. Dua sosok ini memang punya filosofi yang berbeda. Tapi dari gesturnya mereka sangat bekerja sama. Bukan hanya soal pencitraan mereka makan bareng makan Korea kalau nggak salah waktu itu fotonya enggak. Kalau kita ingat lagi flashback ke persiapan SEA Games 2 tahun lalu, itu kan juga Sintayong datang ke Stadion Madia memberikan semangat buat Indra Syafri dan pasukannya dan akhirnya juara dan kemudian dari situ pun banyak pemain-pemain akhirnya memperkuat pasukannya Sintayong. Tapi memang kalau untuk Jan Straven memang jadi terlepas dari isu-isu yang menurut gue itu nggak benar di antara dua sosok pelatih ini, menurut gue emang agak tanda tanya sih Jan Straven nggak dipanggil. Secara usia dia masuk, secara gaya bermain dia sangat dibutuhkan. Bahkan ya with all due respect kalau kita bandingkan dengan mungkin Hoki Caraka, kan Jan Straven lebih pas untuk dipanggil ke sana gitu loh. Dan gue juga dapat informasi dari seorang teman yang dekat dengan dia bilang siap aja dipanggil dan gue yakin dia mau. Karena logikanya apa? Dia kan levelnya kan masih usia. Siapa yang nggak mau dipanggil ke tim nasional senior? Pasti mau logikanya. Kecuali dari dia biasa senior dipanggil ke kelas usia U22, mungkin dia merasa kayak Ivar Jenner ya sama Hafner. Nah kalau dia mungkin quote by quote nggak mau, kita masih bisa paham. Tapi kalau dia masih di kelas usia U19 dipanggil ke senior pasti mau banget. Cuman dan dia bilang waktu itu saya siap kalau dipanggil, cuman ya nggak dipanggil. Pertimbangannya apa? Again, gue nggak berani nanya sama bapak itu. Karena waktu Piala Asia Senior di preskon sebelum kita lawan Irak, pertanyaan pertama yang gue tanya itu dan gue media yang nanya pertama itu soal Sadil Ramdhani. Kenapa nggak dipanggil? Dan dia jawabnya ketus. Gitu. Intinya ya udah, pokoknya intinya disingkat bicaranya udah ya udah berarti ya. Gue pengen nanya juga sebenarnya kenapa lu nggak manggil Jan Straven, dan itu adalah pertanyaan yang mewakili pasti netizen banyak orang, makanya Noella juga nanya, banyak banget. Cuman ya kita sampai sekarang nggak tahu jawabannya. Mudah-mudahan suatu saat ada jawabannya. Gue baru mau nanya, apakah dia availability dia dari klubnya membolehkan dia untuk dipanggil? Gue rasa kalau kelas usia aja dilepas, apalagi senior mas. Kalau menurut gue ya logikanya ya. Masa klubnya nggak mau ngelepasin ke senior sementara ke usia dia mau ngelepasin gitu. Dan
apa namanya, ST Divisi kan udah libur nih minggu lalu kalau nggak salah. Jadi bisa lah gue rasa, dan dia nggak inti-inti juga di apa namanya, down drag ya dia. Kalau nggak salah. Ya makanya gue belum pernah mendapat jawaban dari dianya, apakah dia memang available dipanggil atau enggak, atau iya. Tapi kalau dari jawabannya Dia Pak siap. Marji ya, Pak Marji kan waktu itu juga bilang kan, kenapa memang jatuhnya kepada dia, karena ST ingin memberikan kesempatan pada Arkan Kakak, karena yang dianggap sebanding dia adalah Arkan Kakak dengan Jens Wah, Raven. tapi sorry to say kalau Arkan Kakak sama Jens Raven, I think Jens Raven is better. Ya itu yang dijawab oleh Sumarji. Oke, kita sudahi polemik ini. STY memilih dia karena ini gitu. Jadi memang kenapa dia tidak dipanggil gitu. Tapi kalau bicara karena timnya Indra Safri, emang Kadek Karel bukan timnya Indra Safri. Banyak emang Donitri bukan timnya Indra Safri. Banyak lah, Arkan Fikri juga. Jadi pemain-pemain yang ada di squad STY ya juga ada yang bentukan Indra Safri juga. Dan Indra Safri kan mempersiapkan U20 di bulan Februari ya. Takutnya Untuk SEA Games maksudnya? Piala Asia U20. Jadi ya kekhawatiran cedera bisa juga. Ya nggak tahu lah. Pokoknya ada beberapa faktor yang akhirnya membuat squad ini ada. Seperti ini bentuknya ya sudah disetujui lah ya, bisa dibilang udah final decision antara Sintayong dan juga federasi. Dan kalaupun striker kita nggak bisa cetak gol, ya tim penunjangnya kan juga harus memberikan jawaban ketika lini depan lo nggak bisa nyetak gol. Itu kan menjadi hal yang lumrah ya. Ketika depan lo nggak cetak gol, dan bahkan nggak dari open play pun nggak ada. Semuanya berawal dari bola mati. Kayak gue bilang di AFF U20, 2020, AFF 2022, yang banyak bikin gol kan pemain-pemain dari sayap dan juga pemain tengah. Mark Lok bikin gol, Rahmat Irianto bikin gol, ya Witan, Egy gitu. Tapi yang satunya mungkin Dendi Sulistiawan doang yang di lini depannya gitu. Tapi yang lainnya kebanyakan memang Spaso ya sempat cetak gol juga. Tapi kalau di percentage emang lini depannya nggak banyak cetak gol. Asalkan lini penunjang lo bisa mencetak gol gitu. Nah selama ini kan yang di AFF kemarin kan lini penunjangnya nggak mencetak gol, justru pemain belakang yang bisa mencetak itu gol pun dari bola mati. Dari situasi bola mati. Kita kan udah lihat nih ya bagaimana hampir seminggu terakhir hashtag kembali bermunculan. Salah satunya hashtag STY out pastinya. Nah, tapi kalau kita lihat sampai sekarang kayaknya ini nggak mempengaruhi karir atau perjalanan Coach Shin sama timnas kita nih, sama timnas Indonesia. Apalagi memang kita masih setengah perjalanan menuju Piala Dunia. Tapi kalau menurut Bung Harpa dan Mas Sabto pribadi, apakah STY harus tetap diberikan kepercayaan? Atau sebenarnya perlu diganti karena masih ada waktu nih beberapa bulan lagi untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia? Pertama yang mesti kita pahamin dulu masalah administrasinya ya. Jadi konsekuensi yang harus kita hadapi kalau kita mengambil keputusan A dan keputusan B. Kalau kita stay dengan dia, bagaimana nih nanti untuk persiapan bulan Maret? Kalau federasi bukan kita ya, federasi mau mencat dia. Kalau administrasi pesangon dulu berarti. Pesangon dulu. Nah itu kan yang kita mesti pahami. Jadi sama kita juga mau misalnya contoh waktu kita mau mencari pelatih dulu, ya kita bisa aja kalau bisa Ancelotti yang itu ya mungkin nggak secara duit, secara kecocokan kan itu mesti dipertimbangkan. Nah jadi ketika kita kembali lagi ya ke bulan April atau Mei mungkin atau Juni ketika perpanjangan kontrak Sintayong. Mungkin kompensasinya sesuai ini besar Omnibus Law yang sebulan gaji doang. Udah berlaku mundur ya, berlaku surut ya. Nah kalau itu berarti ya lebih gampang. Kita sesuai Depnaker katanya begitu. Ini kayaknya Depnaker kali 1000 kayaknya. Nah itu kan pasti kan ada konsekuensi yang harus kita tunaikan kan. Nah itu mungkin juga gue rasa salah satu alasan perpanjangan kontrak Sintayong bulan Juni Juli itu agak lumayan alot gitu. Mungkin tarik ulur gimana nih nanti plus minusnya segala macam. Tapi begitu itu udah berlangsung ya pasti ada pasal-pasal yang kita sendiri sampai sekarang nggak bisa baca tuh. Tapi yakin gue pasti ada ada kompensasi yang harus dibayarkan oleh federasi seandainya mereka mau mengambil kebijakan itu. Dan kedua siapa yang mau menggantikan? Kalau mengambil kebijakan itu ya bukan kita nih nanti jangan dipotong. Jangan digoreng. Jangan digoreng. Ya, guys. Tapi kalaupun masih tetap dia, ya berarti harus konsekuen dengan dia. Jadi harus benar-benar didukung, harus diharmonisasikan seperti yang biasanya Pak Ete lakukan. Ketika ada masalah internal antara misalnya pemain dengan pelatih dan itu normal,
ya Pak ET yang selama ini menjadi katakanlah sesepuh ya harus diselesaikan. Jadi jangan Pak ET ini juga berada di lingkaran pusaran itu gitu. Dan apapun keputusan yang diambil dari menurut gua ya harus tegas, cepat dan jelas. Karena ini kita berkejaran dengan waktu nih. Sekarang udah mau akhir tahun ya, Januari, Februari itu bukan tahun kabisat, cuma 28 hari. Nggak kerasa itu. Itu akhir Februari lewat doang itu pasti udah langsung tengah Februari itu udah gini-gini kita. Waduh, ntar lagi Maret. Sambil lihat-lihatan nggak? Jadi ini mesti ngambil intinya keputusan cepat. Ya kalau sedikit bicara teori organisasi, kalau kita ngambil keputusan bagus tapi lambat itu lebih buruk daripada kita mengambil keputusan mungkin nggak terlalu populer atau bagaimana tapi cepat dan langsung bisa melakukan pembenahan. Kalau harus di-quote tuh guys. Di-quote ya nanti statement Bung Harpa. Bos atau gimana? Kalau gue sih ngelihatnya jangan sampai apa yang terjadi di AFF ini menjadi bahan pertimbangan untuk dia gitu. Ini harusnya sama sekali kita keluarkan dari penjudian lah, dari perhitungan dia, dari gimana kita mengukur seorang STY gitu. Karena ya tadi ini timnya udah jelas, bukan ini target awal udah jelas seperti apa. Kok kenapa tiba-tiba di tengah jalan begitu dia tidak bisa lolos grup, menjadi sebuah kegagalan untuk bisa memecat dia. Jadi saya rasa ini tidak fair kalau ini menjadi bahan pertimbangan untuk memecat dia gitu. Kalau mau memecat dia based on lo cuma sekali menang dalam 6 pertandingan di round 3, ya itu malah lebih kuat alasannya. Lo dengan materi yang udah gue kasih, lo cuma bisa ngasih 1 kemenangan, 3 imbang dan 2 kali kalah di round 3. Itu tidak cukup buat kita untuk nantinya mau lolos. Nah itu lebih masuk akal menurut gue kalau komparasinya itu. Cuman gue nggak setuju juga kalau itu juga dijadikan alasan. Karena kan selalu gue bilang ini STY ada di round 3, ada di posisi 3 atau 4 ya sekarang ya? 3. Ada di posisi 3, berjarak hanya 1 poin dari peringkat kedua. Dan kemungkinan langsung lolosnya pun masih ada dengan sisa 4 pertandingan. Belum terancam posisi kita, kecuali kita ada di posisi buncit baru 1 poin, nah itu lain cerita lah. Terus dibantai terus dalam setiap pertandingan gitu ya, itu lain cerita gitu. Tapi kan ini tidak terjadi, dan gue selalu bilang STY butuh 5 pertandingan untuk bisa memainkan sepak bola yang dimau Indonesia di pertandingan lawan Arab Saudi. Risk yang harus dia ambil, memainkan pemain-pemain baru di pertandingan pertama, termasuk Martin Pas, memainkan pemain-pemain baru di pertandingan ketiga keempat juga, masukin Hilgers, ya Eliano sempat dimainin juga, ada chemistry yang harus dibentuk dengan pemain-pemain yang baru datang, Kevin Dix baru datang. Jadi untuk mendapatkan skema yang tepat, dia butuh 5 pertandingan. Untungnya kita dibantai sama Jepang, jadi kita tahu titik-titik lemah kita seperti apa. Ya akhirnya bisa di-repair kan sama Sintayong pertandingan melawan Arab Saudi. Kita main lebih solid dari defense, kita counternya lebih berisi, kita bisa nge-create chance. Yang tadinya kita tidak bisa menghadapi Arab Saudi, bahkan ketika di kandang mereka gitu, kita tidak bisa menciptakan peluang-peluang dan tidak bisa klinikal seperti itu. Itu kan butuh 5 pertandingan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Harapannya kan pasti di pertandingan ke-7, 8, 9 itu kita akan tetap bermain seperti pertandingan melawan 10 kok nggak disebut? Lawan Jepang kan udah tahu lah ya. Lawan Jepang pertandingan ke-10 tuh ya, yang diharapkan menang kan sampai 9 nih. Jadi kita mungkin menang ya. Kita butuh seri lawan Australia. Kita butuh menang. Atau minimal menang dari China sama Bahrain ya, paling enggak ya. Seri lawan Australia, menang Cina, menang Bahrain. Udah, itu 3 pertandingan yang menurut gue masih kita on the track untuk bisa dapat peringkat kedua atau sejelek-jeleknya peringkat ketiga atau ke peringkat keempat. Dan itu semua we owe it to STY. Ya tadi ada dari federasi mendatangkan pemain, iya ya tugas federasi lah untuk mendukung pelatihnya. Masa pelatih bagus ya karena federasinya bagus. Masa di dunia kan agak seperti itu. Masa Brasil keren loh si ini Mario Zagallo bagus. Enggak lah, federasinya yang bagus kan nggak pernah begitu di dunia kan. Ya memang tugasnya federasi untuk mendukung pelatihnya, untuk mendukung tim ini untuk menjadi apa gitu, untuk targetnya seperti apa gitu. Jadi apa yang sudah dibuat oleh STY sampai sekarang
dengan segala macam kekurangannya yang gue kritik di partai lawan China, bukan pemilihan pemainnya, tapi kalau pemilihan pemain Tom Hai nggak main. Nah itu menurut gue salah satu kesalahan dia. Lalu di pertandingan-pertandingan lain sering terlambat untuk mengganti pemain. Baru ganti pemain menit ke-78, baru ganti pemain menit 80. Asnawi dalam China 85 baru tarik. 83, 85 baru ganti pemain. Itu mungkin menjadi salah satu kritikan gue terhadap STY. Tapi pemilihan pemain, gaya bermain dengan skemanya, yaitu semua sudah menjadi pilihan dia. Dan sejauh ini dia terbukti masih on track untuk meloloskan kita ke Piala Dunia. Kalau gue tambahin sedikit ya soal evaluasi tadi ya kalau nggak salah ya, antara federasi dan Sintayong, gue ngelihat ini di luar teknis lah. Ini ada semacam hit and love relationship kayaknya. Jadi begitu terancam misalnya waktu di Piala Asia targetnya lolos, 8 skenario lolos. Ya kan, Kyrgyzstan dan Oman seri udah happy semua. Terus Piala Asia ditargetkan perempat final, STY bilang semifinal lolos dengan segala drama, penaltinya diulang Justin Hafner 12-11. Langsung happy lagi. Jadi di hit love. Nah, kemudian perpanjang kontrak gitu juga. Tarik ulur perpanjang. Round 2 sudah terjepit, tiba-tiba sliding knee-nya Tom Hai lolos. Round 3 lawan China, goyang-goyang, lawan Jepang kalah, peringkat paling bawah, tiba-tiba menang 2-0. Terus Bahrain sama Australia 2 sama kan? Berapa jam kemudian, sehingga kita menutup tahun dengan peringkat 3, seperti tadi Mas Arwi bilang, hanya beda 1 poin dari Australia di peringkat ke-2. Jadi kalau kita bicara di luar teknis ya, ini memang nggak bisa ada penjelasan empiris. Emang ST ini agak ada lucky bastardnya juga kayaknya. Jadi setiap mau di-hit, dia ngasih love juga gitu loh. Nanti kita nggak tahu ya, ini sekali lagi di luar teknis ya. Kalau gue lihat dari rangkaian itu, akhirnya mungkin membuat federasi dan Sintayong ini kayak, ya nggak apa-apa, biarin aja. Tarik ulur. Makanya gue bilang hit and love. Jadi lama-lama nanti kita nggak tahu, peringkat 2 katanya lolos, mudah-mudahan ya. Happy ending ya. Kan pelatihnya Korea, drama Korea kan. Bener, drama Korea banyak rata-rata happy ending kan. Tapi awalnya kan nangis-nangis apa gitu. Kan tidak dihitung bagaimana kita memulai sebuah perjalanan, tapi gimana kita mengakhiri perjalanan ini. Ya, jadi semuanya nanti kalau udah happy ending tuh biasanya ntar cerita-cerita yang dulu jadi lucu. Waktu itu begini gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan. Jadi nggak apa-apa, Bung Harpa. Kalau love hate relationship itu nggak apa-apa. Yang penting jangan toxic ya. Pengalaman ya. Oke, kita tutup aja episode hari ini, teman Alar. Terima kasih Bung Haryo. Terima kasih Bung Harpa, Mas Sabto. Menurut teman Alar semua, gimana kita mau open discussion nih? Karena mungkin nanti ini di episode berikutnya kita mau baca-bacain komentar dari teman Alar kali ya, biar seru. Karena teman Alar banyak banget ya yang komen. Wah, teman Alar ini selalu aktif. Apalagi ribuan yang terakhir tuh. Itu banyak banget lah tuh. Kayaknya hampir 2.000 komentar dari teman Alar. Walaupun nanti satu-satu dibacain mana we? Oh bukan, sama tim produksi. Karena ada 2.000 lebih ya. Nanti dibacain sama Rehan, produser kita ya teman Alar. Jadi pastiin kalian tulis komentar-komentar kalian, pendapat kalian. Apakah kalian setuju sama Bung Harpa atau Bung Sabto, atau punya pendapat sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar TV. Saya Noella, Mas Sabto, dan juga Bung Harpa pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.